Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ermol TV dimanapun berada yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat yang telah Allah berikan itu kita bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan diri kita sebagai insan kamil. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah suri tauladan kita. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita dapat meneladani beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Juga dengan bersalawat kepada Nabi, kita berharap mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ermol TV yang dirahmati Allah, pada pembuka dalam kultum kali ini kami bacakan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya di antara ciri-ciri orang yang beriman itu ialah dia yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dan ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka hatinya menjadi tenang. Pemirsa, di dalam Al-Quran perkataan zikir atau zakaro yuzakiru zikron merupakan atau kita artikan dengan sebagai pengingat, memperhatikan, juga mengambil ibroh atau pelajaran dari apa yang kita mengerti. Ingatan ini dalam kehidupan manusia disebut dengan zikir. Maka sesungguhnya zikir ini punya dimensi dua hal, dimensi personal dan dimensi transendental. Dimensi personal, orang yang berzikir maka dia menjadi tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang ruhaninya, tersirami hatinya. Di sisi yang lain, pada dimensi transendental, berzikir ini punya hubungan khusus komunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia dan alam jagat raya. Maka dengan berzikir ini diharapkan kita bisa menyelami asma Allah sehingga melebur diri kita manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Rabb yang menguasai alam semesta. Sehingga begitu dengan kita berzikir dan melebur ke dalam ruh dan jiwa Allah bersama Allah, maka sudah tidak ada lagi antara manusia dengan Tuhan. Yang ada hanyalah dirinya dengan Tuhan itu sendiri menjadi satu. Karena sesungguhnya manusia itu berasal dari zatnya, maka berzikir itu dalam rangka mengingat kembali perjanjian manusia ketika di Lauhul Mahfuz, ketika akan diturunkan ke muka bumi. Manusia yang merupakan bagian dari ruh Allah itu menyebutkan bahwa kita bersaksi kepadanya, bersaksi bahwa Allah adalah hanya satu-satunya Tuhan yang disembah. Maka demikian, kalimah-kalimah zikir sesungguhnya bagian dari untuk memberikan pelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya mengingat diri kita sebagai makhluk. Karena sesungguhnya dan hakikatnya manusia tidaklah ada apa-apa, karena makhluk sifatnya diciptakan, bukan menciptakan. Maka yang berkuasa hanyalah Allah.
Maka berzikir sebenarnya dalam rangka kita mengakui keesaan Allah. Yang kedua, kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah lah satu-satunya yang maha suci itu. Hanya Allah lah yang maha besar itu. Tidak ada lagi yang lebih besar. Allah lah yang maha menciptakan itu. Tidak ada lagi yang bisa dapat menciptakan kecuali dirinya. Maka berkaitan dengan zikir, kita tentu sudah banyak belajar dari kecil tentang lafaz-lafaz zikir, yang semua itu bagian dari komunikasi kita kepada Allah. Dalam bahasa kekinian, zikir itu adalah bagian dari strategi lobby dan negosiasi makhluk dengan Tuhannya. Karena dengan berzikir sesungguhnya kita sedang merayu kepada yang berhak untuk dirayu. Maka berzikir ini tidak ada kata lain adalah dalam rangka bagaimana kita merayu Allah agar hati kita dibersihkan. Ibaratkan sebuah gelas. Apabila gelas itu akan kita isi dengan secangkir kopi, maka tentu kita akan dulu memperhatikan gelas tersebut sudah bersih atau masih berdebu. Jika dia masih berdebu, tentu yang kita lakukan tidak langsung menuangkan kopi, tapi akan membersihkannya terlebih dahulu agar gelas itu benar-benar bersih. Begitu gelas itu bersih, barulah kemudian kita tuangkan kopi yang pahit itu agar kita dapat meresapi nikmatnya kopi yang pahit itu. Maka begitu pula dengan jiwa kita. Zikir itu dalam rangka membersihkan gelas yang kosong tadi, yang berdebu tadi, hati yang kering tadi, atau hati yang juga berdebu itu. Barulah kemudian zikir membersihkan itu, maka Allah beri hidayah ke dalam hati yang sudah bersih. Allah tidak akan memberi hidayah kepada hati yang masih kotor. Begitu pula kita tidak akan meminum kopi di gelas yang kotor. Nah, itulah dimensi zikir dalam kehidupan kita. Di dimensi yang lain, zikir memiliki 3 tingkatan. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir bil arkan. Zikir bil lisan kita praktekkan dalam sehari-hari ketika sholat. Setelah sholat kita berzikir. Kemudian zikir bil qalbi, kita berzikir setiap waktu, mengingat keesaan Allah, mengingat kebesaran Allah. Kita melihat yang indah, kita sebut dengan Masya Allah. Ketika ada yang kurang berkenan di hati kita, kita sebutkan Subhanallah agar Allah perbaiki. Kemudian kalimat-kalimat zikir yang lain juga kita lafazkan. Begitu melihat keagungannya, kita juga bertakbir. Ketika kita ingin mengesahkan Allah, kita sebut kalimat la ilaha illallah. Semua kalimah-kalimah zikir itu baik diucapkan secara lisan maupun di dalam hati memiliki makna dan ganjaran yang juga luar biasa. Namun yang ketiga yang lebih penting adalah zikir bil arkan, zikir dengan perbuatan. Bagaimana mengimplementasikan, mewujudkan zikir-zikir kita itu ke dalam kehidupan yang lebih nyata. Membantu fakir miskin, memberi makan orang-orang yang fakir, menyantuni anak-anak yatim, itu bagian dari zikir-zikir arkan. Nah, ini menjadi penting bahwa ternyata zikir bukan hanya sekedar lafaz yang digaungkan, yang diucapkan atau dibacakan di dalam hati setiap waktu, tapi juga yang paling penting bagaimana kita berzikir itu dengan tindakan, dengan action yang tentu
Zikir dengan action juga tidak bisa dengan ceroboh, dengan tanpa perencanaan, juga harus dengan persiapan yang matang. Nah, zikir bil arkan ini juga penting untuk dilakukan. Seperti kondisi hari ini, bagaimana kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19, maka ini momentum bagi kita untuk memperbanyak beribadah dan berzikir kepada Allah, baik zikir-zikir yang sifatnya lisan, zikir-zikir yang sifatnya qalbi, di dalam hati, tapi juga zikir-zikir bil arkan. Bahwa dengan kondisi yang seperti saat ini, di tengah krisis ekonomi, yang orang mencari sesuap nasi, mencari makan saja juga susah, maka zikir bil arkan juga menjadi penting. Bagaimana menyantuni tetangga kita, lingkungan kita, menyantuni sanak famili kita yang kurang beruntung, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, itu juga menjadi penting dalam zikir kita kepada Allah. Dalam berzikir, dalam kajian ilmu psikologi, ada 4 aspek fitur atau dimensi zikir. Pertama, yaitu dimensi kognitif. Bagaimana berzikir ini menjadi sebuah mindset, kebutuhan kita, lalu kemudian selalu terngiang di dalam pikiran kita bahwa kita meyakini dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita ini sesungguhnya diawasi dan senantiasa dibersamai oleh Allah. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi linguistik. Dimensi ini yaitu bagaimana zikir mempengaruhi komunikasi kita dengan Allah. Selama ini mungkin kita jarang berzikir karena kesibukan dan aktivitas kita. Tapi dengan berbanyak berzikir, maka kita perbaiki komunikasi kita dengan Allah. Kalimah-kalimah zikir kita perbaiki dengan benar, sesuai dengan makhorijul hurufnya. Maka akan ketemu makna, ketemu kita kepada Allah. Yang ketiga, yaitu dimensi emosional. Bagaimana zikir itu menjadi kebutuhan ruhani kita, memperbaiki emosional kita, ego kita, bahwa dengan berzikir, bahwa sesungguhnya jika kita dalam keadaan berada, maka sesungguhnya ada yang lebih ada lagi daripada kita. Di atas langit masih ada langit. Dimensi emosional ini menjadi penting untuk mengasah kecerdasan emosional. Bahwa sesungguhnya berzikir itu meningkatkan, mengasah emosi kita menjadi lebih baik. Yang keempat, yaitu pada dimensi behavioral. Bagaimana zikir mempengaruhi, merubah perilaku kita. Bahwa tidak ada orang yang berzikir lalu kemudian dia bermaksiat. Tidak ada orang yang berzikir lalu kemudian dia melakukan kecurangan-kecurangan. Karena dengan dia berzikir, maka dia akan merubah perilakunya. Tadi, dalam aspek emosional, dalam aspek linguistik, komunikasi dia dengan Tuhan, dalam aspek behavioral, dia juga harus berubah. Karena dia yakini apa yang dia lakukan hari ini itu semua dipantau dan dia lakukan bersama Allah. Tidak mungkin dia akan melukai Allah sebagai Tuhannya. Sehingga mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keyakinan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah setiap waktu, baik dengan lisan, dengan hati, maupun dengan perbuatan. Fa'tabiru ya ulil absar. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.